Heboh, pernikahan pedangdut Rizky 2R dengan Hersa Rahayu Julianti, kekasih hatinya yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 9 Desember 2023 kemarin, berlangsung hikmat dan juga dihadiri oleh keluarga besar serta orang terdekat mereka. Iki, sapaan akrab Rizky 2R, dalam momen pernikahan keduanya pun terbilang mantap untuk mengucapkan ijab kabul yang dilafalkannya dengan sekali tarikan nafas. Meski begitu, ada hal yang cukup menggelitik ditangkap warganet. Dalam pernikahan Rizky yang kedua tersebut, warganet pun dibuat tidak percaya dengan mas kawin Iki yang hanya emas seberat 12 gram. Tidak seperti pernikahan selebriti lainnya. Lantas, bagaimanakah Iki menanggapi hal tersebut? Benarkah pula Iki pun juga sengaja menyembunyikan sosok sang kekasih karena ingin segera menikah setelah pernikahan sang mantan istri? Ya, dalam momen bahagianya kemarin, Iki pun memang tidak mengundang sang mantan istri Nadia Mustika Rahayu dalam pernikahannya tersebut. Meski begitu, yang cukup mengejutkan adalah hadirnya anak laki-laki satu-satunya dari pernikahan mereka yang sudah memiliki kedekatan khusus dengan wanita yang akrab disapa Echa tersebut. Sesekali, Syaki pun tampak digendong oleh pedangdut Iis Dahlia yang memang sudah menganggap Rizky 2R adalah anaknya sendiri. Lantas seperti apa pula hubungan Iki dan Nadia Mustika pasca bercerai? Benarkah hal inilah yang dititik beratkan oleh Iis Dahlia agar Hersa bisa menerima Iki sekaligus masa lalu dan anak hasil pernikahan pertamanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, tak banyak yang tahu memang jika dalam momen pernikahan pedangdut Rizky 2R dengan kekasih hatinya Hersa Rahayu Julianti yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 9 Desember 2023 kemarin tidak dihadiri oleh mantan istrinya Nadia Mustika Rahayu. Hanya berselang 2 minggu setelah Nadia dinikahi pujaan hatinya Iqbal Rosadi. Pernikahan kedua mantan pasangan ini pun mengundang tanda tanya besar. Mengapa digelar dalam waktu yang hampir bersamaan dan tanpa mengundang mantan pasangan masing-masing untuk ikut dalam momen bahagianya? Ya, seperti diketahui sebelumnya, pernikahan Nadia dan Iqbal yang digelar di Gedung Putih Bandung, Jawa Barat pada 24 November 2023 lalu berlangsung tanpa kehadiran Iki. Hal yang sama pun juga dilakukan Iki saat mempersunting Hersa tanpa dihadiri wanita yang telah memberikannya 1 orang anak tersebut. Seperti inilah alasan Iki perihal tidak diundangnya Nadia. Dan juga untuk menjawab rasa ingin tahu warganet perihal pernikahannya yang seolah berlomba-lomba dengan pernikahan sang mantan istri. Kalau itu untuk itu sih aku enggak ini sih gitu, karena untuk menjaga perasaan pasangan Iki juga, dan kita juga punya kehidupan masing-masing lah gitu ya. Jadi ya enggak sih, karena memang Iki lebih menjaga pentingnya aja. memang Syaki. Iya, sebenarnya kita merencanakan ini sudah jauh lama gitu. Kalau untuk dibilang perlombaan sih, ini mah bukan kompetisi pernikahan itu, karena memang tidak gampang juga
untuk meminta izin ke orang tuanya, menyatukan kedua belah keluarga besar itu nggak gampang, karena kita juga butuh waktu untuk perkenalan berdua. Perkenalan berdua juga cukup udah lama, jadi kita sendiri sudah merencanakan itu dari 3 bulan yang lalu kali ya, untuk gimana kita mau serius nggak gitu. Jadi alhamdulillah persiapan itu dari 2 bulan 3 bulan yang lalu sih sebenarnya gitu. Jadi makanya kita santai aja, makanya Iki juga nggak publish gimana Qadarullah aja, karena Iya. kita mungkin barengan dan dekatan aja. dan memang mungkin jodohnya. Jadi Iya. jangan buat teman-teman semuanya jangan menyangkut pautkan yang berlomba-lomba lah segala macam. Coba aja teman-teman, ada teman yang lain gitu bersahabat misalkan, coba aja lomba-lomba nikah, bisa nggak akan bisa, kemampuan masing-masing itu berbeda, jadi nggak semudah itu juga sih. Ya, pernikahan Rizky 2R dengan Hersa yang berlangsung di salah satu wedding venue berlokasi di Mekar Saluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tersebut memang hanya mengundang keluarga besar, orang terdekat, dan juga Iis Dahlia yang terlihat sukacita menyambut momen sakral pernikahan pria yang sudah dianggap anak kandungnya tersebut. Hal yang kembali disoroti warganet adalah dalam pernikahan Iki, berat mas kawin pernikahan mereka yang dinilai cukup sedikit. Seperti yang dituliskan oleh warganet dalam salah satu komentar di media sosial. Ya, kakak pedangdut Ridho 2R itu memang meminang Hersa dengan mas kawin emas seberat 12 gram. Yang menurutnya hanya simbolis sebagai pengikat yang nantinya akan ditambah jika ada rezeki yang didapatkannya di kemudian hari. Enggak sih, alhamdulillah ini adalah simbolis untuk adik, mungkin yang ikatan itu pada saat di sini itu ini mengikat kita, insya Allah simbolis, dan insya Allah bukan hanya ini nantinya, tapi kalau memang ada rezeki pasti menyusul yang lain. Kalau ada rezeki yang lain ya, Iya, insya Allah. ini hanya simbolis saja. Di balik momen pernikahannya kemarin, yang cukup mengejutkan adalah momen di mana Rizky 2R mengaku masih merasa deg-degan. Setelah 3 tahun lamanya harus kembali mengucapkan janji suci sehidup sematinya, yang kali ini diucapkannya untuk istri keduanya, Hersa Rahayu Julianti. Memegang tangan ayah Hersa, Iki pun disaksikan para saksi dan juga tamu undangan yang lain mampu menyelesaikan ijab kabul dengan mantap, hanya satu tarikan nafas. Lantas, seperti inilah ungkapan kebahagiaan Rizky 2R dengan Hersa seraya membagikan momen ketegangannya saat kembali mengucapkan ijab kabul. Saya nikahkan dan kawinkan Ananda kepada Hersa Rahayu Julianti, putri kandung saya, dengan mas kawin berupa perhiasan emas 12 gram dibayar kontan. Saya terima nikah dan kawinnya kepada Hersa Rahayu Julianti, putri kandung Bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang tadinya belum halal dan sekarang alhamdulillah Allah halalkan, dan insyaallah mudah-mudahan doain ya teman-teman ya, semoga bisa sampai jannahnya Allah, sama-sama belajar untuk kedepannya berkehidupan ya. Alhamdulillah rasanya senang banget, yang tadinya awalnya karena deg-degan juga gitu, jadi alhamdulillah sekarang tuh masya Allah udah plong lah gitu. Kalau Ade gimana tadi ngerasanya? Ya sempat mulus juga sih. Karena ya deg-degan itu dia, tapi ya alhamdulillah bisa dinikmatin setiap detiknya, dan sampai sekarang alhamdulillah lancar, halal. Alhamdulillah. Kalau untuk ijab kabul sih alhamdulillah ada deg-degannya, memang pasti ada gitu. Dan sebelum ijab kabul itu yang deg-degannya semakin mendekati ijab kabul kok semakin
bergemuruh gitu hati tuh gitu, kok makin deg-degan ya gitu. Masya Allah banget sih. Dan ketika Bismillahirrahmanirrahim untuk menyebutkan terima, Masya Allah, itu rasanya yang tadinya penuh jadi ledak gitu. Alhamdulillah selesai juga akhirnya gitu. Sementara itu, pernikahan Rizky 2R dan Hersa memang terbilang tidak memerlukan waktu yang cukup panjang. Bertemu saat Iki menyapa Hersa di sosial media 1 tahun lalu. Hari-hari pun dilalui mereka dengan orientasi untuk serius dan juga berharap kelak berjodoh. Setelah perjuangan panjang selama 2-3 bulan, akhirnya momen bahagia mereka pun terjadi di hari Sabtu 9 Desember 2023 di hadapan warga masyarakat Bandung yang menyaksikan pernikahan mereka. Ya alhamdulillah kita tuh kenal udah berapa lama ya? 8 bulan kurang lebih. Ya. 8 bulan dari April. Dari April ya. Alhamdulillah udah kenal cukup lama dan memutuskan bahwasanya Eca adalah pilihannya. Ya pertama memang kita minta petunjuk sama Allah juga, sama-sama saling mendoakan. Kalau memang jodohnya ya Allah lancarkan, Allah dekatkan gitu ya. Dan Iki juga minta restu dari orang tua juga gitu. Dan pertama kali juga Iki mengenal Eca, yang Iki suka itu karena memang dia kayaknya suka sama anak kecil yang Ayomi ya deh ya. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Lagi proses belajar juga karena Iki punya status, punya anak juga, dan adik Eca juga bisa menerima untuk status itu Masya Allah banget sih kalau menurut Iki. Karena nggak semuanya yang bisa menerima masa lalu, udah gitu ruang lingkup entertain itu kadang nggak bisa, banyak yang nggak terima lah gitu ya. Banyak yang nggak bisa terima. Jadi alhamdulillah Eca bisa nerima itu semua. Insya Allah doain kami lah. Kenalnya karena memang di media sebenarnya di Instagram ada yang ngechat gitu kan. Sempet kaget juga karena memang centang biru siapa nih gitu kan maksudnya tuh. Iya Abang Iki. Cuman memang di situ Hersa kan memang bukan tipe yang up to date sama selebriti kayak gitu kan. Jadi Hersa nggak tahu ini tuh Rizky atau Ridho tuh yang mana, dan Hersa kira tuh memang baru nikah tuh yang Rizky yang satu aja gitu kan, dan nggak tahu itu tuh yang Rizky atau Ridho. Makanya sempat nanyain juga sih ke teman, ini tuh yang mana ya gitu kan. Nah tahu Rizky tuh yang mana tuh bahkan dari teman sebenarnya gitu. Ya itu dia sih, dan memang sebenarnya aku bukan tipe yang bisa respon cepat, dan ya sempat dibilang juga sama Bang Iki kalau misalkan aku tuh jutek lah, galak lah karena memang respon aku lama gitu. Tapi ya itu dia datang lagi, nge-chat lagi, apalagi mungkin karena Hersa kira ya udahlah mungkin niat dia baik gitu untuk berteman atau apa gitu. Jadi Hersa respon, tapi lama-lama mungkin karena memang dia punya niatan baik. Jadi ya alhamdulillah ke Hersanya juga Hersa sambut dengan baik, dan alhamdulillah klik lama-lama, tapi ya alhamdulillah lah ke rumah sampai sekarang. Alhamdulillah udah halal, udah sah. Lantas, apakah alasan Iki seolah merahasiakan Hersa dari media dan juga sosial media? Benarkah pula Iki pun sengaja menyembunyikan sosok sang kekasih karena ingin segera menikah setelah pernikahan sang mantan istri yang dipersunting pujaan hatinya beberapa waktu kemarin? Sebenarnya bukan ketakutan untuk trauma yang masa lalu, tapi kita tuh lebih menjaga perasaan dan keluarganya mereka. Jadi kalau untuk Iki sendiri ya mungkin mau dikatain gimana juga, ya Iki yang tahu keluarga Iki, kehidupan Iki kemarin itu seperti apa. Ya Iki udah bisa memahami hal itu, udah terbiasa. Tapi kan adik Eca dan keluarganya itu kan belum terbiasa hal itu, dan belum tahu juga bahwasanya pemberitaan itu seperti apa. Terkadang diberitain yang nggak baik, kadang yang baik. Udah gitu belum lagi komentar-komentar netizen yang mungkin menyudutkan, yang menjatuhkan, menyungkurkan. Jadi ya kalau untuk Iki sendiri udah terbiasa gitu, tapi kalau untuk adik Eca sendiri dan keluarga butuh proses untuk penyesuaian itu gitu. Jadi Iki
Iki makanya nggak mau publik juga, dan alhamdulillah Echa orangnya yang memang bukan untuk mengejar ke situ sih gitu. Nah Iki agak sedikit sulit juga untuk mencari seorang pasangan gitu. Karena memang ya itu tadi, banyak yang mungkin mau atau ingin sama Iki itu karena memang tanda kutip tadi gitu. Iya, karena entertainnya mungkin gitu. Nah itu yang sulit untuk membedain. Tapi alhamdulillah ada Echa sendiri, dia tidak ada sedikit pun niat untuk ke situ sih. Makanya dia santai aja mau di publik atau enggak. Ya itu gimana abang yang paham katanya gitu. Karena abang yang tahu lingkungan entertain itu, jadi Hersa ya lebih baik mengikuti arahan dari Bang Iki kan, karena memang beliau yang udah tahu asam garamnya entertain itu seperti apa gitu. Jadi Hersa nggak mau lebih menjaga aja sih gitu ya. Kalau kenalnya mungkin udah setahun lebih gitu. Jadi lebaran yang lalu. Kalau perkenalan mereka, ya itu rasa cukup lah. Tapi kalau memang sudah memikirkan untuk pernikahan, ya alhamdulillah. Kalau untuk masalah hubungan asmara ya kita jarang banget untuk ngobrol. Apalagi sekarang sudah berkeluarga masing-masing, yang secara krusial banget permasalahan internal itu kita nggak pernah sharing sih. Kecuali memang yang masalah pekerjaan itu baru sharing. Tapi kalau Ido Iki juga ngenalin ke Ido juga sih kemarin. Jadi ya anaknya cukup baik lah. Jadi mudah-mudahan juga Iki kan statusnya berbeda. Mudah-mudahan dia bisa menerima dengan lapang dada. Tapi sejauh ini memang ya kalau memang udah mau akad berarti udah siap dengan status Iki, dengan pekerjaan Iki gitu. Ya alhamdulillah ya, udah Ido sih ngikutin ya prosesnya berapa lama, 3 bulanan lebih lah untuk persiapan ini. Jadi Ido rasa ya cukup matang, dan alhamdulillah tadi proses akadnya juga berjalan dengan lancar. Iki juga sekali mengucap ya, nggak sampai ada pengulangan. Alhamdulillah diberikan kelancaran. Ya mudah-mudahan sih dibarengin dengan keberkahan juga insya Allah. Ya itu kan omongan mereka, ajang perlombaan. Ya gini aja sih. Jadi teman-teman juga bisa lihat lah di Instagram itu pre-wed Iki diupload lebih awal kan dari pernikahan yang ini mantannya. Jadi ya udahlah. Kalau memang itu mereka berasumsi itu perlombaan ya silakan aja kan mereka. Tapi kan kita kan sudah memang persiapan sudah lama. Gitu. Termasuk pre-wed juga udah ada gitu. Terus persiapan dari WO-nya juga boleh ditanyalah WO-nya juga persiapannya berapa lama gitu. Jadi nggak ada ajang perlombaannya, mudah-mudahan diniatkan sebagai untuk ibadah aja. Ya pokoknya dari adik kembarnya si Iki, Ido mendoakan mudah-mudahan Iki dan Hersa jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, segera mempunyai hubungan, pokoknya saling mengerti, komunikasi yang baik itu sangat penting dalam rumah tangga. Ya pokoknya doa yang terbaik lah. Sementara itu, dalam pernikahannya kemarin, tampak hadir anak laki-laki satu-satunya dari pernikahannya dengan Nadia. Lalu seperti apakah sebenarnya hubungan Iki dengan Nadia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Ya, di tengah kabar miring perihal hubungan di antara mereka yang agaknya merenggang karena satu sama lain yang tidak saling mengundang.
Sebelumnya, Nadia yang ditemui tim intens investigasi beberapa waktu lalu sempat mengungkap bahwa hubungannya dengan Rizky 2R berjalan baik-baik saja. Dan biasanya untuk soal anak, Nadia pun akan berkomunikasi dengan Iqbal Rosadi suaminya kini. Dan dari suaminya lah, Iki pun bisa berkomunikasi dengan anak sematawayangnya dari pernikahan mereka. Baik-baik aja, semalam kita ketemu juga di rumah mama gitu. Karena Iki kemarin minjam Syaki ya gitu. Jadi ya kita diem di rumah mama, ketemu. Sering malam ketemu, ngobrol, WA juga sering terkait sakit tapi ya tanyain lagi apa di mana, video call apa gitu. Nanti menjaga hubungan baik juga gitu. Iya, terus baik. Kalau aku sih memang kita sepakat gak ngundang masa lalu ya, karena memang untuk menjaga aja sih sebenarnya. Bukan berarti kita memutus tali silaturahmi, enggak. Karena kita tetap sama-sama harus menjaga itu karena ada Syaki sih kalau aku ya. Dan yang terpenting kalau menurut aku sekarang komunikasinya juga lewat suami. Saling menjaga satu sama lain gitu. Kan nanti juga mungkin dia bakal ada pasangannya, aku udah nikah juga jadi harus menjaga gitu. Hal yang sama pun juga diungkapkan oleh Iki. Hal ini pun terbukti di mana buah hati mereka pun ikut hadir menyaksikan kebahagiaan sang ayah yang mempersunting ibu barunya. Rizky 2R dan Hersa bahkan mengungkapkan tidak terlalu ngoyo untuk urusan momongan karena mereka pun ingin fokus membesarkan Syaki, anak Iki dari pernikahannya bersama Nadia. Kalau untuk rencana punya momongan, ya Sedikasinya aja, Ya. tapi ya untuk saat ini ya Hersa juga butuh adaptasi dengan Syakinya juga gitu kan. Iya. Jadi nggak ada terfokus ke situ sih sekarang gitu kan. Tapi Jadi lebih besarin Syaki dulu nah ya. iya, untuk adaptasi dengan Syaki kayak gitu. Mungkin nanti untuk momongan kita ya bisa menyusul. Insya Allah. Ya, alhamdulillah selama perkenalan kita sudah ada ketemu juga, pernah ketemunya ada ya. Iya. Alhamdulillah Iki pernah sempat ajak jalan bareng. Jadi alhamdulillah Iki juga bermunajat sama Allah untuk terima kasih dulu ke Allah juga telah membesarkan hatinya adik Eca untuk bisa menerima Syaki. Alhamdulillah terbukti juga Syaki juga mau nerima gitu kan. Syakinya juga cepat buat untuk berinteraksi sama Eca, nerima Ecanya. Jadi kan itu kan kuasanya Allah juga ya gitu. Allah yang punya Allah yang hati. bimbing gitu ya. Jadi alhamdulillah bersyukur banget di situ dan insya Allah Iki berharap juga Eca bisa menjadi ibu sambung untuk Syaki yang baik. Insya Allah itu yang Iki harapkan. Kalau untuk hal itu sih gimana Syakinya juga sih gitu. Kita tidak bisa memaksa untuk Syaki dan kita sangat berterima kasih juga untuk Bang Iqbal dan Nadia juga sudah berbesar hati mengizinkan Syaki untuk hadir di sini karena memang obrolan itu sudah Iki sampaikan juga sebelumnya sama Mama Iis. Gimana untuk ini Syaki, Iki izin mah nanti Iki yang ngomong sama Iqbalnya, Kang Iqbalnya untuk Syaki titipin ke Mama aja gitu. Jadi untuk kelancaran itu alhamdulillah Syakinya diizinin dan Iqbalnya ngasih sama Nadianya, alhamdulillah itu sangat bersyukur banget gitu. Di balik pernikahan Rizky 2R dengan Hersa, tentulah mengutas doa-doa agar pernikahan yang kedua bagi Rizky kali ini dapat berjalan langgeng. Seperti inilah wejangan Isdalia dan juga Dede Yusuf untuk pernikahan mereka. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intense Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Sementara itu, di balik pernikahan pro kontra Rizky 2R dengan Hersa, tentulah mengutas doa-doa agar pernikahan mereka, khususnya yang kedua bagi Iki, dapat berjalan langgeng. Dan seperti inilah wejangan Iis Dahlia dan juga Dede Yusuf untuk pernikahan mereka. Oh iya, pastinya kalau Iki kan kalau izin menikah spesial, nasihatnya spesial karena udah pernah gagal kan. Kalau udah pernah gagal kan artinya lebih lagi ngasih nasihatnya, terus dianya biar berpikir panjang lagi gitu. Cuman kan kita memang kalau anak-anak yang memang ngerasanya udah siap berumah tangga, apalagi mungkin Iki kan lihat Ido udah mau punya anak 2 terus dianya masih sendirian terus, rumahnya nempel gitu kan sebelah-sebelahan. Jadi ya mungkin dia punya rasa iri kali ya, apalagi kembar kan. Jadi aduh Ido rumah tangganya harmonis, gue sendirian gitu kan. Jadi ya udahlah, mudah-mudahan ini adalah pernikahan terakhirnya Iki. Mudah-mudahan mereka berdua bahagia, menemukan kenyamanan. Yang terpenting adalah Mama tadi juga bilang kalau menikah itu sepanjang pernikahan akan ada pertengkaran, akan ada berantem, akan ada perbedaan. Yang penting kan bagaimana setelah berantem bisa harmonis lagi, bagaimana menerima perbedaan-perbedaan dan menerima kekurangan pasangan, itu sih yang terpenting dalam pernikahan. Nasihatnya saya lupa lagi ya, tetapi yang jelas teknik mencari pasangan hidup yang pas. Jadi salah satu bukti bahwa akhirnya sudah dipilih. Ya, karena kan kita lihat di media massa ataupun mungkin di media sosial banyak yang mengatakan kapan dong gitu. Nah, saya katakan bahwa pernikahan itu bukan mencari indahnya, tetapi mencari sebuah sekrup sama mur ya, masalah baut dan mur. Jadi saling melengkapi. Nah, artinya mudah-mudahan ini mereka saling melengkapi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga barokah, penuh berkah dan juga penuh kebahagiaan buat rezeki. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman semuanya, doain keluarga Iki dan Heca bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sama-sama untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, dan insyaallah mudah-mudahan sampai jannahnya Allah. Dan Iki himbau buat teman-teman semuanya, jangan pernah membanding-bandingkan karena memang kita juga udah punya kehidupan masing-masing. Jadi Iki harap buat teman-teman semuanya saling mendoakan aja yang terbaik. Doa dari teman-teman yang itu yang kita harapkan. Udah gitu kembali juga buat teman-teman doa yang baik pastinya ya. Jadi mudah-mudahan aja, doain ya teman-teman. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.